Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyanti Agustia, NPM D1A019-031, Program Studi Kesejahteraan Sosial kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal ujian tengah semester mata kuliah intervensi dengan kelompok. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan intervensi sosial, tujuan dari intervensi sosial, dan kaitan antara intervensi sosial dengan keilmuan kesejahteraan sosial? Intervensi sosial adalah suatu upaya perubahan terencana yang bertujuan untuk memperbaiki keberfungsian sosial dari kelompok sasaran perubahan. Kelompok sasaran perubahan tersebut dapat berupa individu, kelompok, komunitas, organisasi, maupun masyarakat. Lalu, tujuan dari intervensi sosial yaitu untuk memperbaiki keberfungsian sosial dari kelompok sasaran perubahan. Apabila fungsi sosial seseorang itu sudah berfungsi dengan baik, maka kesejahteraan sosial di sini akan lebih mudah untuk dicapai. Adapun 3 syarat berfungsinya seseorang dengan baik, yaitu yang pertama, mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, yang kedua, mampu memecahkan permasalahan, dan yang ketiga, mampu menjalankan peran-peran sesuai dengan status sosialnya. Lalu, apa sih kaitan antara intervensi sosial dengan keilmuan kesejahteraan sosial? Intervensi sosial adalah metode yang digunakan oleh pekerja sosial untuk melakukan praktik pekerjaan sosial. Jadi, dengan adanya intervensi sosial, maka pekerja sosial dapat melakukan upaya perubahan terencana untuk membantu individu, kelompok, masyarakat, komunitas, organisasi untuk memecahkan permasalahan. Pertanyaan kedua, jenis-jenis dari intervensi sosial. Sebenarnya secara umum intervensi sosial itu dibagi menjadi 5, yaitu intervensi hukum, intervensi pemerintahan, intervensi kesehatan, intervensi keperawatan, dan intervensi psikologis. Namun dalam ilmu kesejahteraan sosial, intervensi sosial dibagi menjadi 3, yaitu intervensi mikro atau yang sering disebut dengan social casework, di mana sistem kelayanannya yaitu individu dan keluarga yang bertujuan untuk membimbing atau melatih klien agar mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Yang kedua yaitu intervensi meso atau social group work, di mana sistem kelayanannya yaitu kelompok dan keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, kemampuan klien untuk memecahkan masalah. Yang ketiga yaitu intervensi makro atau COCD, Community Organization, Community Development, yang sistem kelayanannya berupa komunitas, organisasi, masyarakat maupun negara, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dari klien untuk memahami situasi mereka sendiri dan agar mereka mampu menentukan strategi untuk melakukan tindakan. Pertanyaan nomor 3, bagaimana perkembangan keilmuan group work? Sebenarnya, keilmuan group work itu muncul secara bertahap dari konsep-konsep keilmuan sosiologis dan psikologis, lalu dikombinasikan dengan pengetahuan tentang diskusi kelompok, pendidikan orang dewasa, dan problem solving. Lalu pada tahun 1923, Komite Group Work didirikan oleh AASW atau Association of American Social Work. Dan teori yang paling mempengaruhi perkembangan keilmuan group work adalah filsafat pendidikan dari John Dewey. Lalu pada tahun 1926, Newstetter dan koleganya melakukan pengkajian terhadap hubungan interpersonal di perkemahan Wawokie dan didapatkan bahwa hubungan itu akan semakin erat atau semakin meningkat apabila dilakukan penggabungan kelompok. Lalu pada tahun 1927, Clara Kaiser menganalisa laporan dari mahasiswanya dan didapatkan bahwa disertasi Grace Coyle menawarkan tentang
tentang hubungan kelompok dengan lingkungannya. Sedangkan disertasi dari Bruce Wilson menawarkan konsep pengetahuan tentang budaya, kelas sosial, perbedaan gender, dan bagaimana anggota kelompok itu saling memahami satu sama lain. Lalu pada tahun 1950, Gordon Hearn memperkenalkan teori sistem, tetapi pada saat ini keilmuan group work lebih menekankan teori ekologis untuk digunakan. Pertanyaan keempat, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis dari kelompok beserta contohnya. Yang pertama yaitu kelompok pertumbuhan atau growth groups. Kelompok ini dibentuk untuk mendukung pertumbuhan atau perkembangan dari anggota kelompok untuk mencapai potensi yang ada di diri mereka. Kelompok ini juga bertujuan untuk agar anggota kelompok mampu memahami diri mereka masing-masing. Contohnya yaitu kelompok yang membantu agar para suami istri berkomunikasi dengan baik, lalu kelompok wanita yang mengungsi di shelter, ataupun kelompok pembalap yang mengalami kecelakaan. Selanjutnya yaitu kelompok terapi. Kelompok terapi ini adalah kelompok yang bertujuan untuk mengubah aspek emosi atau perilaku klien. Misalnya yaitu orang tua yang sering menganiaya anaknya. Yang ketiga, kelompok pendidikan atau edukasi. Kelompok ini bertujuan untuk memberikan atau menginformasikan pengetahuan atau keterampilan yang kompleks kepada anggota kelompok. Contohnya yaitu orang tua adopsi. Selanjutnya yaitu kelompok saling bantu atau mutual aid, di mana kelompok ini berisi sekelompok orang yang saling berbagi karakteristik tertentu untuk saling menasehati, menolong, membantu, memberikan informasi, mendorong atau memberi motivasi. Contohnya yaitu kelompok ibu menyusui. Selanjutnya yang kelima yaitu kelompok sosialisasi. Kelompok ini berisi bantuan kepada peserta untuk belajar bersosialisasi di masyarakat agar mereka dapat diterima di masyarakat sebagaimana mestinya. Contohnya yaitu kelompok mantan preman pasar. Selanjutnya yaitu kelompok mandiri atau self-help. Kelompok ini lebih berorientasi kepada kerjasama dan pemberdayaan untuk meningkatkan potensi diri. Contohnya yaitu kelompok mantan waria. Selanjutnya yaitu kelompok encounter. Kelompok ini berisi orang-orang yang ingin meningkatkan kesadaran diri, terus mengungkapkan perasaan mereka masing-masing, dan sehingga hubungan mereka semakin erat. Contohnya kelompok RT yang saling berkonflik, lalu kelompok santri satu kamar. Soal kelima, apa yang dimaksud dengan dinamika kelompok dan apa pentingnya dinamika kelompok? Dinamika kelompok adalah suatu lingkup pengetahuan tentang hakikat kehidupan berkelompok yang berkonsentrasi pada kekuatan yang saling mempengaruhi. Jadi dinamika kelompok ini sangat penting karena merupakan kebutuhan setiap individu yang hidup dalam suatu kelompok. Pentingnya atau tujuan dari dinamika kelompok itu sendiri, yang pertama untuk membentuk kerjasama yang saling menguntungkan untuk memberantas persoalan hidup. Yang kedua yaitu untuk mempermudah suatu pekerjaan. Yang ketiga untuk mengatasi suatu pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah dan mempermudah pekerjaan tersebut sehingga dapat dilakukan dengan cepat, efektif, dan efisien. Dan yang kelima yaitu menciptakan iklim demokratis dalam masyarakat. Pertanyaan keenam, sebutkan dan jelaskan metode social group work. Yang pertama ada FGD, Focus Group Discussion, di mana grup ini tidak formal yang bertujuan untuk saling memberikan atau berbagi informasi
dan membahas permasalahan yang ada di dalam kelompok dan untuk mencari solusi. Contohnya yaitu kelompok yang ingin membahas tentang bagaimana cara menghadapi anak-anak yang mengalami pembulian. Terus ada kelompok mahasiswa yang ingin membahas bagaimana cara agar tugas tidak menumpuk. Terus yang ketiga yaitu membahas bagaimana cara menghadapi orang tua yang sering memukul. Selanjutnya yang kedua yaitu self help group, yaitu kelompok yang memiliki permasalahan yang sama yang bertujuan untuk self improvement, di mana mereka ingin mengatasi permasalahan mereka. Contohnya yaitu yang pertama kelompok mahasiswa yang stres karena tugas. Yang kedua kelompok orang tua dengan anak pertama perempuan. Yang ketiga kelompok alkoholik. Yang selanjutnya yaitu konseling kelompok, merupakan metode dalam intervensi kelompok yang bertujuan untuk mengetaskan masalah melalui dinamika kelompok yang memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk aktif dan mengembangkan rasa empati kepada orang lain. Contohnya yaitu kelompok anak yang sulit belajar, terus kelompok konseling anak jalanan. Mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.